Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik, Bu, Baik, alhamdulillah. Ibu. Alhamdulillah ya, pada sehat-sehat semua. Semoga di pandemi ini tidak menurunkan semangat kita untuk belajar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu mengabsen dulu ya. Angkat tangannya. Yang pertama, Jovan Kariska. Saya, Bu. Hadir ya. Hajar Asri. Hadir. Ada ya. Husnul Melandari. Hadir, Bu. Mega Mulya. Hadir, Ibu. Ya, ada semua ya, alhamdulillah ya. Selanjutnya, gimana nih? Kalian udah pada siap belajar nggak hari ini? Siap. Tapi sebelumnya, kalian masih ingat nggak pembelajaran kemarin? Tentang Daun-daunan. fotosintesis. Fotosintesis. Ya. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan mengolah makanan. Di mana fotosintesis itu berlangsung? Ada yang tahu nggak? Daun. Di daun. Iya benar. Berbicara tentang daun, hari ini kita akan membahas tentang hubungan antara struktur daun dan fungsinya. Untuk memperjelas tentang daun, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menyebutkan bagian-bagian daun dengan benar. Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan struktur daun dengan benar. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis tulang daun. Untuk lebih jelasnya, Ibu mau men-share PPT ya, mohon disimak. Jangan lupa itu kalian mengamati dan menulis bagian-bagian yang menurut kalian penting ya. Bentar ya. Pengertian daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau, mengandung klorofil, dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Daun merupakan organ penting bagi tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya, karena tumbuhan adalah organisme autotrof obligat. Ia harus memasok kebutuhan energinya sendiri melalui konversi energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Selanjutnya bisa dibacakan Husnul bagian-bagian daun. Baik, Bu. Bagian-bagian daun ada 8. Yang pertama, pucuk. Yang kedua, midfin atau pembuluh utama. Yang ketiga, pembuluh sekunder. Yang keempat, lamina. Yang kelima, tepi daun. Yang keenam, tangkai daun. Yang ketujuh, kuncup. Yang kedelapan, batang. Baik, terima kasih Husnul. Selanjutnya ada struktur daun dan fungsinya. Struktur daun itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Yang pertama itu bagian luar, terbagi menjadi 3 struktur, yaitu pelepah daun yang berfungsi sebagai tempat memposisikan daun pada tangkai batang. Yang kedua, tangkai daun berfungsi menjadi penghubung antara pelepah. Tangkai daun adalah batang kecil yang memiliki helaian daun. Yang terakhir, lamina atau osikula adalah bagian paling penting dari keseluruhan daun pada umumnya. Yang kedua itu struktur daun bagian dalam. Itu ada jaringan epidermis, ada jaringan mesofil, dan pembuluh angkut. Bisa kalian baca ya itu, dan jangan lupa ditulis yang menurut kalian itu penting. Soalnya nanti di akhir Ibu akan memberi tugas untuk kalian. Selanjutnya jenis-jenis daun berdasarkan jenis tulangnya. Yang pertama itu daun menyirip. Daun menyirip itu memiliki struktur tulang berbentuk menyirip seperti susunan ikan. Contohnya adalah daun mangga, kacang-kacangan, dan lain-lain. Yang kedua itu daun menjari.
Macam-macam daun menjari memiliki tulang berbentuk seperti susunan jari ya, seperti judul dari kita nih. Contohnya adalah daun pepaya. Bisa kita lihat ya dari gambar itu adalah daun pepaya. Coba siapa nih yang bisa menyebutkan contoh lain dari daun menjari? Ayo siapa? Daun singkong. Daun singkong. Ya betul tuh. Daun singkong juga itu ya sama. Itu bentuknya menjari. Yang ketiga itu daun melengkung. Daun ini mempunyai beberapa tulang yang besar. Satu di tengah yaitu yang paling besar. Sedangkan yang lainnya mengikuti jalannya tepi daun. Contoh itu daun sirih, daun genjer, daun eceng gondok, dan lainnya. Bisa perhatiin ya dari gambar itu ada tulang-tulang yang kecilnya itu. Yang keempat, ada daun sejajar yang memiliki tulang berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Bentuk tulang daun ini mempunyai satu tulang di tengah yang besar membujur daun. Contohnya itu adalah daun tebu, jagung, dan semua jenis rumput. Ini contohnya itu daun tebu ya, bisa kalian amati nih dari gambar ini. Selanjutnya itu ada anatomi daun. Bisa dilihat ya di anatomi daun itu ada epidermis, ada jaringan tiang, jaringan bunga karang, ada stomata, sel penjaga, epidermis bawah. Selanjutnya, ada yang mau bertanya? Persilahkan. Aku Ibu. Apa? Contoh lain dari jenis daun sejajar. Daun jagung kan panjang ya, rumput, padi. Bisa dicari ya nanti. Daun tebu ya. Daun pandan. Mengerti Mega? Mengerti. Oke. Ada yang bertanya lagi? Silahkan. Saya Bu, Silahkan Putih. kalau pernafasan tumbuhan itu pakai apa ya? Oh, untuk pernapasan pada tumbuhan itu menggunakan stomata nih ya. Bisa dilihat dari anatomi daun. Anatomi daun. Di stomata itu tempat pertukaran gas seperti CO2 yang diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Jadi itu fungsinya sebagai pernapasan ya. Bisa dilihat nih kursornya ya, stomata. Nih. Bisa dipahami Hajar? Ya Bu, bisa. Makasih. Ya. Selanjutnya, Ibu memberikan tugas ke WA ya. Nanti jawabannya dikirim lagi ke WA grup. Ibu tunggu kerjakan setelah pembelajaran ini berakhir ya. Bisa dipahami ya. Jangan lupa. Bisa, Bu. Iya. Baik Ibu. Tugasnya kumpulin ya. Ini buat menambah wawasan kalian. Mungkin pembelajaran kali ini dicukupkan ya. Kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh di ranting. Biasanya berwarna hijau, mengandung klorofil, dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Struktur daun terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama bagian luar dan bagian dalam. Dan bagian luar itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pelepah daun. Yang kedua, tangkai daun. Dan yang terakhir itu lamina atau osikula. Sedangkan bagian dalam itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, jaringan epidermis. Yang kedua, jaringan mesofil. Yang terakhir, pembuluh. Mungkin cukup ya pembelajaran kali ini. Jangan lupa menjaga kesehatan selama pandemi ini. Jaga jarak, pakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.